A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Area Eksak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi ya, yaitu tentang kasus benda yang menggelinding ya, benda yang menggelinding atau yang bergeraknya selain translasi dia juga berotasi. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita ingat lagi pelajaran kelas 10 ya. Nah, ini andai kata kita punya balok ya, kita dorong dengan gaya F, maka balok ini hanya akan bergerak ke kanan ya. Dia hanya bergerak ke kanan, nah itu disebut sebagai gerak translasi ya. Jadi dia cuman bergeraknya maju mundur aja gitu ya. Nah, sekarang bayangkan balok ini kita ganti dengan sebuah bola misalnya ya. Dengan sebuah bola. Kalau kita berikan gaya F di pusat bola ini, maka selain dia bergerak translasi maju ke depan, dia juga akan mengalami rotasi ya. Dia akan berputar. Jadi pada kasus ini akan terjadi gerak translasi plus rotasi. Ya, dengan catatan tidak slip ya. Tidak slip. Nah, kalau slip bagaimana? Kalau slip bagaimana? Maka dia akan berrotasi murni ya. Jadi dia hanya berputar pada tempatnya saja. Dia tidak maju ke depan, tapi dia hanya berputar di tempatnya saja ya, bola tersebut. Nah, baik, pada video kali ini kita akan mencoba menurunkan persamaan bagaimana gerak benda yang bergerak translasi sekaligus dia berotasi ya. Nah, pertama-tama kita coba dulu mainkan hukum kedua Newton, oke? Yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F yang kita pakai itu adalah yang arah sumbu X ya. Nah, perhatikan di sini, jika kita memberikan sebuah gaya F di pusat bola ini ya, maka akan muncul gaya gesek arahnya ke belakang ya. Gaya gesek inilah yang berfungsi memutar bola ya. Kalau begini arahnya berarti dia searah jarum jam ya. Jadi dia selain maju, dia akan berputar searah jarum jam. Oke ya, bisa dimengerti ya. Nah, maka dia akan mempunyai kelajuan sudut sebesar omega dan juga nanti punya percepatan sudut. Dan tentunya dia juga punya percepatan linier ya. Dan dia juga punya percepatan sudut alfa. Begitu ya. Nah, sekarang kita mencoba menurunkan rumusnya dengan menggunakan hukum kedua Newton ya. Nah, kita anggap arah ke kanan itu positif, maka kita punya F dikurangi FK ke kiri min sama dengan M dikali A. Berarti F sama dengan FK ditambah MA. Begitu ya. FK-nya adalah gaya geseknya, M massa, A percepatan. Oke, berikutnya kita tinjau torsinya ya. Kita tinjau torsinya. Torsi selain gaya dikali dengan lengan gaya, torsi juga dirumuskan sebagai momen inersia dikalikan percepatan sudut. Ya, momen inersia dikalikan percepatan sudut. Nah, perhatikan gambar ini ya. Kita meninjau torsinya ya, itu terhadap pusat bola ini ya. Berarti gaya F ini tidak menimbulkan torsi karena dia tepat bekerja di pusat bola ini ya, atau dengan kata lain lengan gayanya 0. Jadi satu-satunya gaya yang menimbulkan torsi di sini adalah gaya geseknya ya, dengan lengan torsi ya, yaitu jari-jari bola tersebut ya. Jadi ini kan sikus-sikus ini. Nah, inilah dia lengan torsinya atau lengan gayanya ya. Nah, berarti torsi FK dikali R, rumus momen inersia adalah kmr kuadrat ya, di mana M ini adalah konstanta, tiap benda beda-beda ya. Sedangkan alfa percepatan sudut itu kalau kita ubah menjadi percepatan linier, maka akan menjadi A per R. Oke. Nah, di sini kita bisa sederhanakan, kita coret R-nya, coret ya, hilang 1, dan ini nanti dibagi dengan R,
ya, ke sini dibagi dengan R, maka akan habis juga ya. R-nya akan habis yang ini, maka kita punya FK sama dengan KMA. Nah, ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2. Jika kita substitusikan ya 2 ke 1, kita substitusikan 2 ke 1, maka kita akan mempunyai persamaan F sama dengan FK-nya diganti dengan KMA ya. KMA ditambah MA ya, ditambah MA. Lalu kalau kita keluarkan MA-nya, maka kita punya K di sini ya, sisa K, di sini sisa 1. Benar ya, sisa 1. Nah, ini F. Oke, berarti kalau kita ubah persamaannya dalam bentuk A, oke, dalam bentuk A ya, berarti yang pindah M sama K plus 1 pindah ke ruas kiri jadi bagi ya. Maka kita punya persamaan F dibagi apa? M dikali K plus 1 ya. Maka kita mendapatkan sebuah rumus jadi percepatan sebuah benda yang menggelinding di bidang datar ya, percepatannya dirumuskan sebagai F per M dikali K plus 1 dengan catatan gaya F ini bekerja di tengah benda ya, dan kondisi benda menggelinding tanpa slip atau tidak slip. Oke, inilah rumus jadinya. Nah, sekarang kita coba aplikasikan rumus ini ke dalam soal. Oke, kita coba ya. Baik guys, kita sekarang coba dengan soal ini ya. Sebuah silinder pejal bermasa 2 kg dan berjari-jari 20 cm diam di atas permukaan yang kasar. Kemudian silinder tersebut diberi gaya tetap di pusat silinder sebesar 6 Newton dan menggelinding tanpa slip. Ya, tanpa slip. Tentukan A. percepatan linear benda, B. gaya gesek silinder dengan permukaan, C. percepatan sudut benda, D. jarak yang ditempuh benda setelah 5 detik, E. kecepatan sudut benda setelah 3 detik. Oke, kita jawab satu-satu ya. Kita mulai dari yang A. Oke, yang A nanya percepatan linear benda. Tadi kita sudah dapat persamaannya, yaitu A sama dengan F ya per M dikali K plus 1 begitu ya. Nah, F-nya berapa di sini? F-nya 6 Newton ya, gayanya 6 Newton, 6 Newton. Masanya berapa? 2 kg. Oke, K-nya silinder pejal ya mempunyai K yaitu setengah ya. Berarti kita kalikan dengan setengah ditambah 1. Oke, samakan penyebut. Yang setengah tambah 1 kita punya 3 per 2 ya. Kita coret 2-nya. Nah, jadi 6 bagi 3 berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Oke, yang A sudah beres ya. Ya, simple banget kan? Nggak susah ya, nggak susah ya. Jadi kalau tahu rumusnya, itu pasti akan mudah semuanya, oke? Dan harus tahu konsepnya juga, itu yang paling penting ya. Oke, kemudian yang B, gaya gesek silinder dengan permukaan. Tadi kita punya persamaan gaya gesek silindernya itu adalah, gaya gesek benda itu adalah K dikali M dikali A ya. Ya, K-nya tadi berapa? Setengah, betul. M-nya berapa? 2 kg. Oke, A-nya berapa? 2 meter per sekon kuadrat ya. Tinggal dicoret-coret saja, maka kita punya jawabannya 2. Satuannya apa gaya? Satuannya betul sekali Newton ya. Oke deh ya. Mudah kan? Nah, sekarang kita lanjut ke yang C ya. Yang C apa nih? Percepatan sudut benda. Oke. Percepatan sudut benda atau alfa itu adalah percepatan linear dibagi dengan jari-jari ya. Berarti A-nya kita punya 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 20 cm guys. Tapi ingat jadikan ke meter ya. Jangan lupa satuan 20 cm berapa meter? Benar, 0,2 ya. Berarti 20 dibagi 2 jadinya kan. 20 dibagi 2 berapa? Iya, 10. Satuannya apa nih? Percepatan sudut. Apa yo? Iya, rad per sekon kuadrat ya. Rad per sekon kuadrat. Udah selesai yang C. Sekarang yang D. Jarak yang ditempuh benda setelah 5 detik. Oke, di kelas 10 kalian ingat ya, ada persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ya. Pelajaran kelas 10 ingat kembali. Nah, ini berarti asumsinya
kecepatan benda awal tuh 0 ya, karena dia diam. Asumsi pertama, asumsi bendanya tuh awalnya diam ya. Berarti di sini nanti 0, karena V0-nya 0 ya. Ditambah setengah, percepatannya berapa? Percepatannya 2. Berapa waktunya? Waktunya katanya setelah 5 detik, berarti dikali dengan 5 kuadrat ya. Coret-coret, maka kita punya jawabannya 5 kuadrat berapa? 25 ya, jarak satuannya meter. Udah deh ya, mudah sekali. Nah, sekarang lanjut ke yang terakhir nih, yang E nih ya, yang E. Oke deh, yang E, kecepatan sudut benda setelah 3 detik. Oke, ingat materi kelas 10 di gerak melingkar, kita punya persamaan sebagai berikut ya. Ini ya, omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikali T. Ini persamaan di gerak melingkar ya. Tadi asumsi awal bendanya mula-mula diam, berarti di sini 0 ya. Kita punya percepatan sudutnya berapa tadi? 10. Waktunya berapa? 3. Oke, 3 ya. Berarti jawabannya berapa nih? 30. Satuannya apa, Pak? Kecepatan sudut, rad per sekon. Oke, selesai. Baik guys, sampai sini video kita kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar ya, atau bisa menghubungi direct message atau DM di Instagram juga boleh. Di sana kalian bisa juga request materi apa yang ingin dibahas ya. Jangan lupa di subscribe ya, di like dan di share jika menurut kalian ini bermanfaat. Semoga bisa membantu, memudahkan kalian belajar di rumah ya. Kita akan ketemu kembali di video selanjutnya. See you guys.